Timnas Indonesia diuntungkan, Bahrain terancam dicoret jika supporter Bahrain kembali menggunakan laser. Sumarji menyampaikan protes resmi pada pertemuan H1 dengan Bahrain dan panitia pertandingan. Sementara itu, Cina mulai ketakutan dengan Timnas Indonesia. Media asal Cina, 163.com, mengancam akan mengajukan banding jika Timnas Indonesia memainkan Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Kabar ini juga dibenarkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan. Buah media 163.com mengatakan bahwa mereka akan banding tentang pengambilan sumber dari Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Mari kita simak kabar selengkapnya, jangan sampai Anda ketinggalan. Di sisi lain, kabar gembira bagi seluruh pendukung setia Timnas Indonesia. Kevin Dix, pemain yang memiliki darah Indonesia-Belanda, akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya sudah dihubungi langsung oleh PSSI untuk menjalani proses sumpah menjadi warga negara Indonesia. Ini merupakan sebuah langkah besar yang ditunggu-tunggu banyak pihak. Sebelumnya, Kevin Dix menghadapi dilema yang cukup rumit. Ia belum mendapatkan restu dari orang tuanya, yang lebih menginginkan putra mereka untuk membela Timnas Belanda. Namun, situasi mulai berubah seiring dengan makin tingginya sorotan dunia terhadap Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia memang kerap kali diremehkan dalam ajang internasional, termasuk di grup C kualifikasi Piala Dunia. Namun, kehadiran bintang-bintang baru seperti Mees Hilgers dan Eliano Reijers berhasil mengubah pandangan tersebut. Timnas Indonesia kini dianggap sebagai kuda hitam yang berpotensi memberikan kejutan besar bagi tim-tim kuat lainnya. Bayangkan jika Kevin Dix benar-benar bergabung, Timnas Indonesia akan makin dipandang di level dunia, menjadi sorotan dengan kekuatan baru yang lebih solid dan mendalam. Potensi Dix bergabung akan memberikan warna baru bagi strategi Shin Tae-yong, yang selama ini sudah berhasil memoles tim menjadi lebih kompetitif. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, juga telah membenarkan adanya komunikasi antara PSSI dengan Kevin Dix. Hal ini ia sampaikan saat tampil dalam podcast bersama Yusa Nugraha pada awal September 2024. Lalu, apakah ini menjadi pertanda bahwa Kevin Dix akan segera datang ke Indonesia pada bulan Oktober 2024 untuk menjalani proses naturalisasinya? Tanda-tanda itu semakin jelas, dan peluangnya pun semakin besar. Dalam wawancaranya dengan media Denmark, Bold, Kevin Dix secara terang-terangan mengaku bahwa ia harus segera mengambil keputusan. PSSI pasti sedang berusaha, dan saya harus segera mengambil keputusan. Saya adalah tipe orang yang selalu menunggu dan melihat semua opsi sebelum mengambil risiko besar, ungkapnya, seperti dikutip dari Okezone. Jika Kevin Dix resmi dinaturalisasi, kekuatan Timnas Indonesia akan mencapai level yang berbeda. Dalam formasi andalan 3-4-3 yang dirancang oleh Shin Tae-yong, Kevin Dix dapat menjadi senjata utama sebagai wingback kanan, posisi yang sangat strategis dalam permainan modern. Kecepatan, ketangguhan fisik, serta pengalamannya di Eropa akan menjadikan Timnas Indonesia semakin tak terkalahkan di ajang kualifikasi Piala Dunia mendatang. Bahrain terancam dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 jika supporter mereka kembali menggunakan laser, dan situasi ini jelas bisa menguntungkan Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, telah menegaskan bahwa jika insiden laser terjadi saat Indonesia melawan Bahrain di laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sumarji akan mendesak KFC untuk memberikan hukuman berat, termasuk kemungkinan mencoret Bahrain dari kompetisi. Sumarji tidak main-main. Ia mengacu pada insiden ketika timnas Jepang terganggu oleh sinar laser saat melawan Bahrain di stadion yang sama. Meski Jepang menang 5-0, gangguan tersebut memicu protes keras. Kalau sampai terjadi lagi, saya akan minta hukuman berat, ini sangat mengganggu konsentrasi pemain kami, tegas Sumarji. Dengan bukti insiden laser sebelumnya, Sumarji siap menyampaikan protes resmi pada pertemuan H1 dengan Bahrain dan panitia pertandingan. Jika Bahrain benar-benar dijatuhi sanksi, Indonesia bisa diuntungkan dalam perjuangan mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, media asal Cina, 163.com, mengancam akan mengajukan banding jika Timnas Indonesia memainkan Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Kekhawatiran mendalam muncul dari media Cina mengenai keabsahan naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Mereka menilai proses tersebut tidak sah, dan bahkan mengancam untuk melaporkan hal ini ke Konfederasi Sepak Bola Asia, jika kedua pemain tersebut dimainkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ancaman ini hanya strategi untuk mengganggu Indonesia?
Salah satu isu yang disoroti adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia yang dilakukan di Belanda, bukan di Indonesia. Media Cina mengklaim bahwa hal ini melanggar aturan hukum Indonesia. Mereka bahkan menyebut bahwa jika Hilgers dan Rogers diturunkan saat menghadapi timnas Cina, Federasi Sepak Bola Cina siap menggugat ke AFC. Namun, apakah kekhawatiran Cina ini benar-benar beralasan? Berdasarkan data yang ada, Mees Hilgers dan Eliano Rogers adalah dua pemain kunci di Liga Sepak Bola Belanda. Statistik menunjukkan bahwa mereka akan menjadi ancaman serius bagi lawan Indonesia di babak kualifikasi. Rogers, sayap andalan PC Zwolle, sudah mencetak 6 gol dan 5 assist dari 89 penampilan di Eredivisie. Sementara, Hilgers telah tampil dalam 89 pertandingan dengan kontribusi 2 gol dan 2 assist di kasta tertinggi Liga Belanda. Kehadiran mereka jelas memperkuat skuad Garuda dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi mereka telah selesai pada 30 September 2024, dengan pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Meskipun media Cina mempertanyakan keabsahan proses tersebut karena dilakukan di luar negeri, apakah klaim ini memiliki dasar kuat? Faktanya, proses pengambilan sumpah di KBRI Brussels sah secara hukum. Menurut Berardi Immigration Law, Kedutaan Besar adalah perwakilan resmi pemerintah Indonesia dan berfungsi sebagai wilayah ekstrateritorial. Dengan demikian, hukum Indonesia berlaku di sana, dan proses pengambilan sumpah dianggap sama sahnya dengan jika dilakukan di dalam negeri. Lebih lanjut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan bahwa seluruh proses naturalisasi, termasuk perpindahan federasi, sudah selesai secara resmi. Dengan demikian, pelatih Shin Tae-yong bebas memasukkan Hilgers dan Rogers dalam skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Tak hanya sah di mata hukum Indonesia, proses naturalisasi Hilgers dan Rogers juga telah mendapatkan persetujuan dari FIFA. Ini menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Cina sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat keabsahan naturalisasi tersebut. Dengan segala legalitas ini, ancaman dari media Cina mungkin lebih bersifat strategi psikologis ketimbang tantangan nyata. Indonesia berada dalam posisi kuat, dengan Hilgers dan Rogers siap membantu Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkinkah ini hanya ketakutan dari Cina melihat Indonesia semakin diperhitungkan di grup C? Kita lihat saja bagaimana laga ini akan mempengaruhi perjalanan timnas Indonesia.